berarti Pak Irmal ada rencana mau pengajuan mobil baru ya Pak? Betul Pak, untuk kebutuhan sendiri saya tadinya mobil baru. Kalau mobil barunya boleh tahu passenger atau komersil? Untuk kebutuhan sendiri caranya mobil kredit. Oh berarti untuk usaha, untuk barang. Mobilnya ini mobil pertama atau nanti buat ganti mobil yang mana? Iya, jadi ini mobil pertama saya. Ya. Di mana mobil pertama ini harapannya dengan saya ambil usaha saya bisa berkembang. Oh, oke, berarti mobil pertama ini harapannya bisa berkembang usahanya Bapak. Oke. Kalau boleh tahu kan nanti yang mau pakai mobil ini kira-kira karyawan atau Bapak sendiri kan? Iya, jadi untuk armada sendiri memang yang pakai karyawan ya walaupun karyawan saya banyak, tapi untuk pemakaian nanti karyawan yang jalan. Iya Pak. Gini Pak, jadi kalau untuk unit carry pickup kita itu ada beberapa tipe, ya kan? Kita ada yang flat deck, ada yang wide deck, tipenya juga ada yang AC sama non AC. Nah kalau saran dari Kakak itu kalau untuk usaha Bapak usahanya apa lebih betul Pak? Kalau usaha saya bergerak di bidang transport. Jadi berat ya Pak? Gak berat banget sih, kayak misalkan proyek sipil gitu loh. Jadi secara muatannya di barangnya sih ya walaupun memang kerja di proyek juga muatannya gak berat banget. Namanya buat story proyek kan. Tapi kalau untuk jalannya tuh kira-kira medannya itu jauh atau dalam kota aja atau sering keluar kota Pak? Untuk saat ini sih proyeknya udah jauh, masih area Jabodetabek ya. Terus kedua juga memang untuk mobilitas juga masih dalam kota lah. Gak ada masalah lah untuk mobilitas paling buat Jabodetabek aja. Kalau jalan sih tadi kan kalau dalam kota jalan sih masih yang bukan di luar kota yang di mana. Berarti masih aman lah ya Pak treknya ya. Oke, kalau dari yang Irmal sampai ke Putra, kalau saran Putra sih Bapak ambil aja yang tipe flat deck yang tipe ACPS Pak. Ya kenapa Putra nyaranin yang flat deck tipe ACPS? Karena keunggulannya itu dia udah power steering Pak kalau yang AC. Jadi meskipun Bapak bawa beban yang berat ataupun yang nggak terlalu berat Pak, itu setir tetap enteng Pak. Dan ditambah kan dia udah AC juga. Untuk harga sendiri dengan yang biasa harganya beda sedikit banget. Kalau untuk harga cashnya dari yang non AC ke AC itu selisihnya sekitar 10 jutaan Pak kurang lebih. 10 juta ya. Bapak rencana mau kredit atau cash Pak? Kalau saya sih untuk beli cash sih nggak mungkin ya. Yang namanya kita main usaha proyek kadang-kadang modal juga kita puterin juga kan. Betul. Paling sih rencana saya ambilnya beli kredit sih Mas Putra. Ya, yang pasti sih pertimbangan saya untuk kredit sendiri harapannya sih DP-nya juga mau besar, sekarang juga masih dijangkau sama-sama. Nah untuk kredit ini kan dia pasti ada DP sama angsuran ya Pak. Betul, Baru sama tenor. Nah kira-kira Bapak mau tenor yang berapa lama Pak? tenor ya. Tenor maksimal berapa tahun? Kalau masuk komersil kita maksimal 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Kalau misalnya Bapak pertimbangannya dana atau misalnya angsuran yang lebih sedikit, kita sarankan Bapak ambil tenor yang lamanya yaitu 5 tahun. Gitu. Kalau misalnya mau yang lebih cepat, itu Bapak ada pilihannya 4 tahun atau 3 tahun juga boleh. Tergantung dengan budgetnya Bapak. Nah, budgetnya Bapak kira-kira berapa angkanya? Kalau budget sendiri sih saya untuk DP sih di bawah 15 ya, di atas 5 juta. Itu untuk DP. Dan kalaupun untuk angsuran ya coba aja. Yang pasti range-nya sih kalau masih range di bawah 4,5 juta, di atas 3 juta itu. Berarti budgetnya, antara 5 sampai 15 juta nih Pak. Betul Pak. Berarti kalau angsuran, kalau untuk tenor kita cari yang angsurannya kisaran 3.500.000 sampai 4,5 juta lah. setengah juta Pak. Oke, Pak Irmal, tadi budget sama angsuran kan udah kita bicarakan Pak. Betul. Sekarang kita balik unitnya dulu ya Pak. Boleh, Mas Putra. Mari Pak. Ini di depan kita ini ada yang namanya tipe
untuk FB-ACPS. Nah, tipe FB-ACPS ini seperti yang kita lihat Pak, kalau untuk warna dia ada yang warna silver. Warna silver itu seperti ini. Oke, ini warna silver ya. Terus dia ada lagi namanya itu warna hitam sama warna putih. Oke. Ya, saya sih lebih dominan kalau warna hitam sih. Warna hitam. Ini proyeknya juga cover juga ya. Oh iya betul. Selain itu dia lampunya juga dia sudah lebar. Jadi untuk penerangannya jadi bisa lebih luas penerangannya. Jadi kalau malam hari kan saya di proyek ataupun orang saya di proyek lembur juga. Betul. Oke lah ya. Oke lah. Kalau di malam juga. Betul. Kalau lampu-lampu seperti ini kan jarak pandangnya kayak untuk bagian sebelah kanan kita bisa lihat bannya Pak. Iya. Bannya ini bagus ukuran ring 13. Ringnya 13 ya. Ringnya 13. Iya, ini ring 13 Pak. Panjangnya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Kalau di bawah dia kan ya. Iya, jadi panjang botnya 2,5 meter. Kalau untuk lebarnya itu yang tipe FB-ACPS ya Pak, itu dia 1,6 Pak. Jadi semeter setengah lebih 10 cm. Siap. Kalau hotel lah. Ini untuk baknya Pak. Ini kita bisa lihat lebih jelas ya Pak. Seperti yang tadi saya bilang, untuk panjangnya ini bak tipe ACPS FB dia panjangnya 2,5 meter. Ya, 2 meter setengah. Kalau untuk lebarnya dia 1 meter 60 cm, 1 meter 1,6 meter. Betul. Nah kalau untuk tingginya itu 36 cm Pak. Ya 36 cm. Nah, untuk ban serep dia ada di bagian bawah Pak, di belakang. Ban serepnya di belakang ya. Ban serepnya di belakang. Dia juga udah dilengkapi dengan penghasil. Jadi nggak gampang dimaling, nggak gampang dilepas sama orang. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke interior Pak. Di bagian sebelah kanan, ini di bagian door trim, dia udah ada handle-nya Pak di bagian dalam. Coba handle-nya udah ya. Jadi kalau mau dari mesin ya. Betul, ini memudahkan pengemudi Pak. Terus ini juga ada bagian dari dalam, handle-nya ada kuasnya juga. Terus ini ada power window-nya juga, power window buat membuka jendela. Terus di sini juga ada hand grip nih Pak. Buat pegangan nih. Betul, jadi memudahkan Bapak untuk naik ke dalam mobil. Terus ini juga ada buat kuncinya Pak, kuncinya Pak. Dia Masih manual ya? masih manual Pak, masih manual. Tapi aman ya? Aman Pak, masih aman. Oke, Pak Irmal, sekarang kita udah sama-sama di dalam mobilnya nih Pak. Ya Mas Putra ya. Ini mobil yang tipe FB-ACPS Pak. Yang saya pesan nih ya. Betul, betul sekali Pak. Nah, tadi kan juga saya sempat ngebahas tentang kunci ya Pak. Kunci betul. Ini kan masih anak kunci, masih Iya. pakai kunci. Nah, cuman meskipun dia masih pakai anak kunci, tapi dia udah ada yang namanya fitur keamanan yang namanya immobilizer Pak. Oh, immobilizer apa Mas Putra? Immobilizer itu adalah fitur di mana ketika Bapak berada jauh dari mobil, terus amit-amit mobil ada yang mau pencuri nih Pak. Nah itu dia nggak bakal bisa nyala Pak mesinnya. Oh. Karena di dalam mesin sama di dalam kunci itu dia dicanggih chip Pak. Oh gitu. Jadi lebih aman dari pencurian Betul, ya lebih dari aman pickup dari yang pencurian. sekarang ya. Betul. Oke. Jaraknya itu juga lumayan pendek Pak. Jaraknya jadi nggak terlalu jauh, bisa 3-5 meteran lah Pak. Oke. Jadi Bapak udah khawatir tentang keamanannya sudah pasti terjamin Pak. Selain itu apa lagi Mas Putra? Selain itu, sini persnelingnya udah di bagian atas Pak, dashboard sini Pak. Oh gitu, iya yang dulu itu setahu saya tetangga saya punya deh. Ya. Personalnya itu di sini Mas. Oh iya, itu di tahun 2018 ke bawah Pak. Kalau Jadi itu- yang sekarang personalnya di atas. Betul. Jadi Oh, kabin lebih luas Pak. Oh, iya. Ya kan, Bapak juga masih punya space banget nih kanan kirinya. Kalau misalnya pengemudi satu orang, di sampingnya bisa 2 atau 3 orang Pak, tergantung kondisi badannya. Ah ini bagunya juga bisa dimaju mundurin Pak. Oh gitu Mas. Iya, ini Gimana kuasa ya? ada di depan Pak. Oh ya, yang ini ya. ya? Betul. Oke, saya coba ya Mas Putra ya. Coba Pak. Oh iya ya, lebih Iya, fleksibel ya. betul. Jadi memudahkan pengemudi untuk mengatur posisi Iya. nyamannya Pak. Oke juga nih Mas Putra. Iya, Dari yang betul, sekarang Pak. ya. Iya Pak. Jadi ini Oke. udah lebih update dari yang sebelum-sebelumnya Pak. Iya bisa diatur. Iya. Oke Mas Putra. Setirnya juga udah power steering Pak, jadi lebih enteng. Jadi kalaupun bawa berat juga enak ya setirnya. Iya, betul Pak. Jadi kita nggak manuvernya merasa juga enak berat. ya. Betul. Oke, apalagi Mas Putra. Ya, ini juga ada sun visor Pak di sini. Nah, ini buat pelindung buat cahaya matahari. Buat naruh kadang-kadang mau setir ya, nanti bisa. Betul. Paling
Ya ini juga udah ada lampunya kan Pak. Jadi bisa buat bantu pencahayaan di dalam mobil. Iya, nah sebelah kiri juga ada Pak unitnya. Jadi bukan cuma di satu sisi aja. Jadi ada di dua sisi. Nah selain itu yang saya suka nih Pak, dia banyak konsol box-nya Pak. Oh iya, kadang-kadang anak di proyek kan Suka naruh berkas-berkas. anak buah saya dapat kadang-kadang obeng, kadang-kadang Iya, fungsi. betul. Oh ini luas juga Mas Putra ya? Iya Pak. Ini udah ada beberapa ya. Posisinya juga dalam ini Pak, enak Pak. Buat naruh apa aja bisa Pak. Ini ada tempat minum juga enak. Iya betul. Nah selain itu kita juga kalau nanti Bapak beli ini di Sepi Putra di mobil kayak gini, Bapak dapat yang namanya kotak P3K. Itu apa Mas Putra? Nah P3K itu jadi untuk Otak obat gitu ya? kesehatan Pak. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau nyimpan obat pusing atau misalnya obat sakit perut atau semacamnya, itu Bapak bisa simpan di kotak obat itu. Terus ada juga yang namanya Bapak dapat segitiga darurat Pak, yang buat itu kalau misalnya Oh ada Bapak- juga dapat itu? Betul. Oh Kalau itu ya? misalnya ada kendala, ya betul ini. Nah ini dia katanya Pak. Oke. Selain segitiga darurat yang tadi Pak, Bapak juga dapat apart Pak. Apart itu alat pemadam api ringan. Oke. Posisinya ada di bawah sini Pak. Oh, udah ada ya? Iya betul. Kalau yang sebelumnya belum dapat Pak. Sekarang udah ada Kalau ya? sekarang udah ada, kita sudah menyediakan Pak alat pemadam api ringan. Oh, berarti kelebihannya itu kayak yang sekarang ya? Betul. Nah, selain itu Bapak juga dapat yang namanya jasa servis gratis Pak selama 50.000 km atau 3 tahun. Oh. Plus oli Pak, plus oli. Berarti saya udah nggak bikin biaya perawatan ya? Udah nggak mikirin biaya perawatan Pak sama Jadi 3 yang tahun. baru sekarang nih? Ya betul Pak. Mantap. Iya. Nah itu per 10.000 km Pak. Nah tapi nih Pak ada note-nya nih Pak. Oke. Nanti setelah pengiriman, Oke. nah itu maju 1 bulan, Bapak cuma dapat yang namanya jasa pemeriksaan aja. Nah karena kan kalau misalnya maju 1 bulan itu belum ada spare part yang harus diganti ya Pak. Lebih ke keluhan aja ya kali ya? Betul. Konsumen Mungkin lebih ke keluhan aja. mobil ada yang kurang enak atau gimana gitu kan? Betul. Nah, itu kita free jasa pemeriksaan. Nah nanti maju 6 bulan berikutnya atau 10.000 km, dan nanti baru tuh yang namanya Bapak dapat filter oli, dapat oli juga. Terus nanti Bapak juga free jasa pemeriksaannya. Karena nggak bayar biaya sedikit pun ya? Betul Bapak, itu nanti Bapak dapat filter oli, dapat oli sama free jasa pemeriksaan itu sampai 50.000 km Pak. Oh 50.000 km. Oh ya Pak, ngomong tadi ada beberapa yang belum aku sebutkan Pak di bagian belakang sama mesin ini Pak, aku juga memperbaiki mesin. Nah kalau untuk Suzuki Carry Pickup ini, mesinnya itu kita pakai mesin K15B Pak. Oke oke. 1500 cc ya? 500 cc ya betul Pak. Boros nggak Mas? Kalau pick up sih sudah terbukti bandel Pak. Iya, udah gitu RPM-nya dia mencapai RPM tinggi itu di kecepatan tinggi Pak. Jadi RPM tingginya masih bagus lah Pak itu Pak, pokoknya. Nah terus untuk muatan baknya kita maksimal itu bisa 1 ton Pak muatannya. Iya, dia lebih besar daripada kompetitor lain gitu Pak. Standarnya 1 ton. Standarnya 1 ton betul. Standarnya 1 ton. Nah terus juga untuk pengaitnya Pak kita lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor Pak. Iya oke. Oke sih Mas Putra, cukup sih penjelasannya cukup Oke, baik. siap-siap. Kalau itu kita lanjut ngobrol di meja lagi aja. Boleh kali ya, boleh Pak? Mas Putra. Oh, mari Pak. Biar cepet juga sih. Ya Mas Putra, saya pertanyaan mau mungkin sekarang masih ganjel di saya ya. Konsekuensinya apaan kalau misalkan memang kendaraan ini saya pakai melebihi 1 ton. kapasitas. Kalau misalnya Bapak menggunakan carry pick up nih Pak, melebihi kapasitasnya yaitu 1 ton ya Pak, itu akan berpengaruh pada daya tahan spare part-nya Pak. Contohnya, yang pertama bahan bakar pasti lebih boros Pak, karena beban muatannya itu berat ya. Oh harus ya? Iya betul Pak. Yang kedua itu usia kopling Pak, usia kopling itu lebih pendek. Terus yang ketiga itu rem Pak, rem udah awet Pak ininya. Terus yang terakhir untuk kampas koplingnya pasti lebih cepat habis Pak. Oh gitu. Iya betul. Itu nanti garansinya ya. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan carry pick up ini melebihi dari kapasitas tonasenya, itu pasti bakal menghilangkan garansi Pak. Itu dampak yang akan terjadi kalau misalnya Bapak pakai carry pick up bebannya itu melebihi tonasenya dia yaitu 1 ton. Terus kalau misalkan nih Mas, Apa tuh?
biasanya terjadi karena overload Pak. Oh gitu. Iya, jadi nah, itu salah satu yang dampaknya itu ya Pak, ketika Bapak membawa muatan yang lebih dari ton massa atau lebih dari 1 ton, maka kan pasti akan terjadi yang namanya overload. Nah, ketika overload itu pasti angka kopling bakal cepat habis. Ya, nah tapi di tahun 2021 Pak, kita udah mulai kopling set itu udah kita perbarui menjadi lebih bagus Pak. Oh gitu. Jadi lebih aman ya. Jadi lebih aman. Iya Mas Putra. Untuk carry sendiri, kenapa overhead ya? Kalau membantu saya ini Pak. Iya Mas Putra. Gimana? Jadi kalau overhead itu terjadi karena yang pertama nih Pak, itu biasanya ya Pak, biasanya itu mobil carry truck dibawa ke medan-medan yang agak ekstrim Pak, kayak jalan berlumpur sama jalan yang becek Pak. Nah, jadi cipratan-cipratannya itu ngarahnya ke isi radiator. Oh gitu. Iya, itu yang menyebabkan jadi kotor Pak. Akhirnya overheat betul. Nah, tapi sekarang kita udah ada solusinya nih Pak. Jadi dari SDA atau sudah dengan aksesoris, Iya. itu sudah menyiapkan cover atau tutup yang cukup bagus Pak. Jadi cover tutup ini fungsinya untuk menahan cipratan-cipratan lumpur atau becikan ke isi radiator Pak. Jadi udah aman sekarang Pak. Oh, siap. Oh itu ya. Ya. Berarti udah ada ini nih ya. Betul. Sifatnya ya aman lah ya. Aman Pak. Terus itu Mas Putra, di luar dari itu, Ya. kadang-kadang saya juga dapat selitilan dari luar ya, masalah carry ini suka makan mendalam. Makan mendalam. Iya, itu gimana Mas Putra? Iya sih Pak. Beberapa konsumen memang ada yang menanyakan hal seperti itu Pak. Nah, cuman kalau untuk saat ini kita udah ada solusinya Pak. Nah, terjadinya makan ban dalam itu karena keselarasan ban depan Pak. Keselarasan ban depan itu nggak selaras Pak, maksudnya muatan terlalu berat. Iya. Jadi yang seharusnya ban seperti ini, Iya. jadi kayak gini Pak. Oh iya. Itu tuh apa namanya? Dia Jadi keluar dari over tracknya. muatan ban depan sama ban belakang tuh nggak selaras ya. Betul. Jadi sehingga ban dalam itu Iya, cepat habis benar. daripada luar Pak ya. Betul, intinya sih karena overload Pak, balik lagi ke overloadnya. Kalau misalnya Pak, Bapak mau bannya ya, keluar atau dalamnya, itu ya dipastiin muatannya jangan terlalu banyak, sesuai dengan kapasitas maksimalnya Pak. Gitu. Terus ini Mas Putra, Gimana? perihal tadi sih untuk beberapa pertanyaan saya udah cukup ya, jelas ya. Ya. Yang pertama juga tadi masalah kapasitas muatan, Ya. konsekuensinya juga Ya. tadi Mas Putra udah jelasin. Terus masalah tadi untuk kapasitas muatan juga tadi melebihi dari 1 ton juga Mas Putra juga udah Mas Putra jelasin Ya. garansinya seperti apa. Ya cukup sih untuk pertanyaan sih. Ya, paling untuk masalah balik ke harga ya. Karena memang satu sih pertimbangannya, karena memang saya juga budget terbatas, kedua juga budget saya cuma tadi di bawah 15 juta, di atas 5 juta. Ya saya juga pengennya kemarin juga dapat info dari kawan dan teman bahwasannya credit card ini ada DP rendah gitu. Makanya coba kasih penawaran terbaik. Saya harapannya sih dengan DP rendah ya, satu sisi saya juga terlayanin ya, atau dapat harga terbaik dari Mas Putra. Kedua juga saya juga nggak mau tuh kayak kemarin teman saya ambil DP rendah tapi persetujuan kreditnya pengajuannya tidak selesai. Jadi pertanyaan Bapak kira-kira bisa nggak ya Pak DP rendah gitu ya Pak? Iya. Ya sebenarnya kalau untuk DP rendah itu bisa Pak. Tapi sebenarnya itu balik lagi Pak ke datanya Bapak. Karena untuk beberapa leasing DP rendah itu kan pasti ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi dulu Pak. Betul. Kalau misalnya bapaknya mohon maaf tidak dipenuhi, kita nggak bisa pakai juga Pak. Nah tapi kalau saran dari Bapak, baiknya kita naikin DP-nya Pak. Kenapa kita suruh naikin DP? Karena kan Bapak juga untung, semakin DP-nya naik, angsuran otomatis semakin kecil Pak. Betul ya. Nah, otomatis itu memudahkan Bapak untuk bayar angsuran tiap bulannya. Gitu. Jadi dibandingkan dengan DP minim tapi angsurannya tinggi, mendingan Bapak ambil DP yang gede. Jadi Bapak taikin DP-nya, angsurannya otomatis berkurang. Gitu. Jadi itu memudahkan Bapak, nggak memberatkan Bapak tiap
Karena kan kita nggak tahu Pak kondisi tiap bulan itu kita gimana. Ada kendala apa kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya Bapak DP tinggi, otomatis kemungkinan dia sukses itu masih lebih tinggi Pak. Ya selain itu kalau misalnya Bapak DP tinggi, kita akumulasiin rata-ratanya itu Bapak bisa dapat lebih murah Pak, harganya. Oh gitu ya. Coba itu ya Pak. Boleh maksudnya. Lebih murah berarti ya kalau Ya. ada besar ya. Benar Pak. Ini kita Totalnya jadi berapa maksudnya? kalau di perbotelnya itu kan yang ACPS ya Pak, itu 177 Pak, 177.500. Nah terus langsung ada Totalnya jadi 130-an ya. ya ini Pak. Lebih murah ya maksudnya ya. Betul. Nah dengan Tidak saya DP saya besar ya. betul Pak, dengan Bapak DP sekian segini Pak. Nah total ini jadi segini Pak, berarti kan Bapak hemat sekian juta ya kan, lumayan Pak dibandingkan dengan Bapak DP mini gitu. Terus apa lagi mas selain itu mas? Nah kalau misalnya Bapak sudah oke dengan yang saya kasih ini, Oke sih nggak ada masalah sih. oke, nanti Bapak dapat yang namanya ada yang di servis Pak, di servis gratis seperti yang tadi udah saya jelasin Pak di dalam mobil. Ada yang namanya biasa servis dan oli selama 50 km. Oke ya yang tadi jelasin ya. Betul. Terus juga Bapak dapat yang namanya spare part diskon Pak. Oke. Karena kita TPM nih Pak, kita ada 19 cabang Pak, jadi Jabodetabek. Ya kan, Bapak dapat diskon 10% Pak kurang lebihnya. Oh gitu. Kalau beli spare part. Selain itu, Bapak juga pasti dari kita akan mengingatkan jadwal servis Pak. Gitu. Setelah mobil Bapak terima, setiap bulannya atau setiap 6 bulan kita pasti akan ingetin ke Bapak jadwal servisnya biar Bapak nggak lupa. Gitu. Nah, kita juga menyediakan yang namanya auto value Pak. Auto value itu apa mas? Auto value itu program dari Suzuki Pak. Kalau misalnya Bapak udah punya mobil lama nih Pak, kalau misalnya Bapak mau ganti atau misalnya mobil lamanya mau dijual, nambahin DP mobil baru itu bisa Pak. Oh gitu. Ya, nanti juga ada subsidi diskon juga Pak. Kalau misalkan saya beli sekarang nih Mas Ya. Putra, Ya, 3 tahun saya mau permajaan. Oke. Itu bisa ya trade-in ya. bisa saya sama auto value ya. Tuh, oke Bapak. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyain Bapak? Untuk penjelasannya secukupnya tadi jelas ya Mas Putra Oke. ya. Terus apa lagi yang paling Mas Putra ya? Selain dari itu. Kalau misalnya semua pertanyaan sudah terjawab, baiknya kita langsung ke SPK aja kali ya Pak. Biar nanti Putra tulis pemesanannya Bapak mau warna apa, terus nanti detailnya seperti apa, biar kita langsung nyantumin di SPK aja ya Pak. Boleh Mas Putra. Oke, kalau gitu Putra ada SPK-nya Pak. Boleh Pak. Oke Pak, ini kan SPK udah sama aku nih Pak. Nah, sebelum aku tulis SPK-nya, kira-kira Bapak untuk tanda jadinya itu mau ditransfer atau cash aja Pak? Oke saya nggak bawa lagi ya. Ditransfer aja boleh Oh Mas? boleh Pak, nanti ditransfer ke rekening kantor aku aja ya Pak. Boleh Mas. Kita nomor rekeningnya aja ya. Oh yang tadi di kartu nama ya Mas? Oh iya benar Pak, tadi di kartu nama aku ada. Oke. Saya coba transfer ya Mas. Ya. Oh, udah Mas ya. Oke, siap Pak. Nanti di screenshot dikirim ke Putra ya. Kalau boleh tahu Bapak rencana kirim pikapnya mau warna apa tadi Pak? Rencana sih warna hitam sih Mas Putra. Oke, warna hitam berarti ya Pak. Saya dari masuk juga. Kalau STNK kira-kira mau atas nama Bapak atau atas nama Ibu? Pas nama saya aja lah ya. Oke. Karena mobil pertama juga sih. Oke, siap. Kalau itu aku boleh pinjam KTP-nya Bapak Pak? Boleh. Coba ya Pak. Aku izin tulis ya Pak, namanya Pak. Boleh. Nama Muhammad Irmal ya Pak. Betul. Cuma itu alamat tempat tinggal saya berbeda sama alamat KTP ya Mas Putra ya. Oke. Nanti pengiriman mobil minta disesuaikan saja ya. Kalau dikirimnya berarti alamat sekarang atau alamat KTP ya Pak? Nanti pada saat pengiriman mobil nanti saya infokan ya alamat pengirimannya dikirim kemana. Oke, siap. Kalau bisa H-2 sebelum pengiriman ya Pak. Boleh. Jadi biar nanti kita bikinin memonya Pak. Siap. Oh iya Bapak rencananya kredit atau cash Pak? Jadinya kredit aja lah sesuai yang Mas Putra kasih tadi ya. Berarti pakai hitungan yang tadi ya Pak? Iya yang Mas Putra kasih tadi aja tuh yang tadi saya tanya ke Mas Putra. Siap. Nggak apa-apa lah kredit lah ya. Oke, boleh Pak. Berarti tenornya 5 tahun ya Pak yang tadi ya Pak? Tahun betul. DP-nya yang tadi
sekitar di 15 juta lah ya Pak. 15 juta ya Pak. Jadi untuk tipenya Creative Up HD ACPS ya Pak. Warnanya hitam. Tapi ini total 2 unit ya Pak. satu kali. Oke, siap kalau itu Pak. 1 unit ya Pak. Boleh tanda tangan Bapak di sebelah sini Pak. Di sebelah sini tanda tangannya di sebelah sini. Oke, siap. Ini KTP-nya Bapak. Oke. Jadi ini untuk pengajuannya kredit ya Pak, seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya Pak. Betul Mas Putra, jadinya saya ambil kredit aja lah. Ambil kredit 5 tahun, DP-nya 15 juta ya Pak. Betul. Oke, siap kalau gitu. Nah, untuk selanjutnya ini saya mau jelasin Pak, kalau misalnya di Suzuki itu ada Suzuki dengan aksesoris. Nah, kira-kira Bapak ada rencana mau penambahan aksesoris nggak nih Pak? Cukup lah Mas Putra, orang mau juga buat di proyek saya. Oh, boleh. Kalau misalkan nanti saya mau order spare part, nggak Iya. apa-apa saya kontak Mas Putra aja ya. Oke, Jadi dibantu aja Mas Putra ya kalau memang saya ya. mau tambah aksesoris. Oke. Saya hubungi Mas Putra. Boleh. Aku izin catat aja kali Pak, kasih note aja ke Bapak kalau misalnya emang nanti Bapak mau beli aksesoris, jadi Bapak tinggal tanya aja kan. Boleh. Ini Pak, aksesorisnya. Aksesorisnya itu yang pertama kita ada yang namanya door visor Pak, talan air Pak. Oh, oke siap. Talan air, terus ada cover tray bagian atas, terus ada cover soket, dua spot, terus ada rubber mat sama body cover Pak. Siap. Langsung aja lah nanti kan. Oke, siap Pak. Nantinya mau pakai nanti ke Bapak juga kan. Oke. Oh iya Pak, ini juga aku wajib kasih tahu nih Pak ke Bapak. Nah, ini di SPK ini ada syarat dan ketentuannya Pak. Apa aja Mas Putra? Nah, yang pertama, ini ada harga tercantum dalam surat konfirmasi pesanan kendaraan ini tidak mengikat Pak. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi harga yang saya pesan sekarang sewaktu-waktu bisa berubah. Betul. Tanpa pemberitahuan. Betul. Oke. Betul. Nah, terus yang kedua ini surat konfirmasi pesanan kendaraan ini bukan merupakan bukti pembayaran. Bukti pembayaran dianggap sah apabila dana sudah diterima dan masuk ke rekening PT Sejahtera Buana Prada. Jadi harus ada bukti pembayaran. Maka dari Bapak udah dikirim tuh, Udah, harus sudah. pembayarannya Pak. Nah, terus yang ketiga ini buku pembayaran yang sah adalah kwitansi yang resmi dikeluarkan oleh PT Sejahtera Buana Prada. Nanti kwitansinya kirim pas pengiriman mobil Pak. Pada saat 20 Betul, pada saat semuanya sudah selesai, sudah dilunas sama Bapak. Nah, terus ini poin 4 nih Pak. Surat konfirmasi pesanan kendaraan ini dianggap sah apabila poin H telah ditandatangani oleh pemesan. Ini kan Bapak tadi udah tanda tangan. Terus yang kedua telah ditandatangani Beraniaga atau sales nih Pak. Dan disetujui oleh kepala cabang. Nah, Bapak udah tanda tangan, putra udah tanda tangan, nanti kepala cabang kita tanda tangan sama sales kita juga tanda tangan Pak. Oke. Nah, terus yang C nih Pak, uang muka atau down payment DP-nya Bapak ini telah dilunasi dan oleh pemesan oleh Bapak. Gitu. Nah, terus poin 5 sama 6 nih Pak. Amit-amit nih ya Pak, kalau misalnya uang jaminan pemesanan akan dikembalikan 100% konsumen jika ditolak leasing. Oh, kalau pengajuan mobil saya di reject, Ya, prosesnya tidak di-approve sama Betul. pihak leasing, Ya. nanti duit saya balik 100%. betul. Pasti balik ke Mas Putra. Kasih balik 100% kita pasti Pak. Kalaupun saya ngebatalin sendiri, Kalau Bapak bacakan sendiri ini ada di poin 6 Pak penjelasannya. Oh. Baliknya 50%. Oke. Itu. Terus poin 7, uang pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila pembatalan pembelian dilakukan setelah proses BBM. Terus yang poin 8, pembatalan setelah mobil diterima tidak dilayani Pak. Jadi kalau Bapak udah punya mobil itu nggak bisa batal Pak, karena mobil udah dikirim. oke. Nah, terus selanjutnya ini ada poin 9, apabila dalam waktu 3 bulan konsumen tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran, maka uang tanda jadi tidak dapat dikembalikan. Itu. Jadi kita prosesnya harus cepat Pak. Kalau misalnya Bapak udah biasa sekitar 3 bulan nggak bayar DP-nya, itu uang Bapak kita anggap hangus. Gitu. Terus
Bapak setelah pelunasan. Jadi kalau misalnya pelunasan yang belum dilakukan sama Bapak, kita nggak bisa kirim mobil Pak. Gitu. Terus yang ke-11, apabila dalam waktu 7 hari setelah diinformasikan konsumen tidak menyelesaikan kewajiban atau tidak diambil oleh pembeli, maka PT Sejahtera Bonus Prada berhak mengalihkan kepada konsumen berikutnya. Jadi kalau misalnya unit Bapak udah dapat, udah di ACC tapi Bapak belum lunasan, itu jangan salahin kita Pak. Kalau misalnya unit yang punya Bapak, kasih ke orang lain, gitu Pak. Yang Terus terakhir apa? poin terakhir ini, konsumen sebagai pembeli setuju dan tunduk pada ketentuan yang ada dalam surat konfirmasi pesanan kendaraan ini. Jadi dengan Bapak tanda tangan, artinya Bapak sudah menyetujui semua persyaratan ini Pak. Gitu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain sama Bapak? Cukup sih Mas Putra. Oke. Kalau misalnya udah cukup, kita ngomongin estimasi. Oke, Bapak kalau misalnya udah cukup, kita ngomongin estimasi ya Pak. Untuk proses estimasi kirimnya, itu yang pertama ya Pak. Aku bahas dari ini Pak, dari proses kreditnya aja. Kita kan ini pakai leasing Sufi ya Pak. Iya, Sufi Finance. ya. Nah kalau untuk proses kreditnya itu, yang pertama itu kan kita booking fee Pak. Booking fee tadi dulu Pak lakuin, kita udah bayar PK juga. Nah setelah booking fee, itu kita ada yang namanya kelengkapan data Pak. Nah setelah data lengkap, baru nanti survei leasing Pak. Ke rumah. Tuh, nanti leasing survei ke rumah, dia foto-foto dokumen Bapak, persyaratannya kayak rekening koneksi 3 bulan terakhir, KTP, NPWP dan semacamnya. Setelah dia foto-foto, nanti baru di-tagging ke pihak analisa Pak. Setelah di pihak analisa, nanti pihak analisa ini analisis. Kalau udah di ACC, baru nanti muncul yang namanya persetujuan order Pak. Nah, ketika muncul persetujuan order, baru Bapak pelunasan. Oh gitu. Gitu. Kalau Bapak udah pelunasan, nanti H+3 atau 3 hari kerja itu mobil bisa dikirim Pak. Udah ada plat nomor SNK? Itu belum ada Pak. Kalau Bapak barengan sama plat nomor sama SNK, biasanya 14 hari kerja Pak. Oh, jadi pada saat nanti persetujuan order PO-nya udah keluar dari Ya. leasing, Ya. ada Suzuki Finance, saya bayar DP, Ya. mundur 3 hari, mobil udah bisa dikirim tapi belum ada surat. Betul. Tapi kalau misalkan saya pengen terima beres, ada plat nomor SNK, dari pelunasan DP mundurnya kurang lebih 14 hari kerja. Benar. Sabtu Minggu mau dihitung ya? Sabtu Minggu mau dihitung Pak. Bisa kurang lebih 20 harian lah ya? Ya estimasi sekitar 2 minggu lah Pak. 20 harian lah ya? Nah itu kalau nggak ada kendala Pak datanya. Makanya kalau misalnya bisa, Bapak lengkapi datanya dari sekarang Pak. Kalau data lengkap, semakin cepat Bapak lengkapi data, semakin cepat surveinya. Semakin cepat juga PO-nya turun. Begitu Pak. Cukup sih Mas Putra. Iya. Apa lagi Mas Putra selain itu Mas Putra? Udah sih itu aja Pak. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, nanti kita bisa konfirmasi by WhatsApp aja kali ya Pak. Boleh, siap Mas Putra. Kalau gitu, terima kasih banyak sama Bapak udah percaya Siap, sama Mas aku Putra. bisa mobilnya. Siap, sama-sama Mas Putra. Semoga lancar lah ya. Amin amin Pak, semua lancar sampai pengiriman ini deh Pak. Amin. Oh iya Pak, satu lagi, kalau misalnya ada teman Pak atau saudara, Boleh. boleh Pak referensi kita Pak. Boleh. Ya kan? Nanti kalau misalkan ada teman, Boleh. siap rekomendasi Mas Putra. Oke siap. Situasi cukup juga sih. Oke siap. Kalau gitu Bapak, semoga semua lancar ya Pak. Ada Amin. masalah ya Pak. Amin. Ya. Thank you, Mas Putra. Terima kasih banyak. Terima. Oke. Hati-hati di jalan Pak.